Struktur dan pola keuangan desa dari kelompok 7. Ada Vanessa, Juan, Septi, dan Mona Lisa. Integrasi spesial desa dan kota. Pengertian desa. Apa kalian tahu apa itu desa? Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli atau wilayah yang memiliki ciri agraris dan penduduk memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Ciri-ciri desa menurut Paul Halandis. 1. Masyarakat pada umumnya memiliki kecurigaan terhadap orang luar yang masuk. 2. Cara berpikir dan sikap konservatif serta statistik. 3. Rata-rata peran orang tua terhadap anak bersifat otoritas. 4. Amat toleran terhadap nilai-nilai budayanya sendiri. Akibatnya mereka kurang toleran terhadap budaya luar. 5. Memiliki sikap udik dan isolatif serta kurang komunikatif dengan kelompok sosial lain. Menurut Taichot Person ada 5, yaitu efektivitas adalah hubungan antar anggota masyarakat didasarkan pada kasih sayang. Orientasi tolaktif adalah lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kebersamaan. Partikularisme adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang khusus untuk suatu daerah tertentu saja. Askripsi adalah segala sesuatu yang memiliki diperoleh dari pewaris generasi lainnya. Kekabaran adalah dalam mengungkapkan sesuatu dengan tidak berterus-terus. Area sesuatu yang tidak jelas pertama dalam hubungan antar pribadi tanpa ketegasannya dinyatakan eksplisit. Menurut Rochuk dan Wiren, 1. Kelompok primer dalam masyarakat adalah kelompok dominan. 2. Interaksi antar warga bersikap akrab dan lenggang. 3. Bersifat homogen dalam semua aspek. 4. Mobilitas sosialnya cukup rendah. 5. Jumlah anak lebih banyak. Kesimpulan, desa itu suatu hasil dari perwujudan dan geografis yang timbul karena unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dan memiliki pengaruh timbul balik dengan daerah lainnya. Unsur-unsur desa. 1. Wilayah, daerah yang menjadi tempat terjadinya tata kehidupan. 3. Unsur wilayah, lokasi, luas, dan batas. 2. Penduduk, warga atau sekelompok orang yang tinggal di wilayah tersebut serta dapat bertambah atau berkurang. 3. Perilaku. Dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan tata desa berkaitan erat dengan norma, adat istiadat, serta aspek budaya lainnya yang berlaku. 4. Potensi desa. Indikator data sumber daya alam. Alasannya karena sumber daya alam salah satu modal dasar yang nantinya dapat dikelola dan juga dikembangkan demi kepentingan, keberlangsungan, dan perkembangan desa. Indikator data sumber daya manusia. Alasannya penduduk desa merupakan potensi bagi desa itu sendiri. Semakin banyak jumlah penduduk desa, terlebih penduduk usia produktif, semakin besar potensi desa tersebut. Apabila suatu wilayah desa mempunyai potensi cukup baik termasuk tingkat pendidikan penduduknya yang sudah tinggi, desa tersebut akan cepat berkembang. Indikator kelembagaan. Alasannya karena kelembagaan suatu desa itu memiliki peran penting dalam kemajuan desa. Kelembagaan desa juga menjadi pembuat kebijakan, pembuat peraturan dalam pemanfaatan potensi desa. Ketika suatu lembaga desa tidak mampu memimpin dan melayani masyarakat, maka kelembagaan suatu desa itu tidak berhasil dalam menunjukkan potensi desa. Jadi semakin berkembangnya suatu desa sangat dipengaruhi oleh kondisi lembaga dan masyarakat. Karena dengan adanya prasarana penunjukan kehidupan manusia dan masyarakat desa, prasarana menjadi tolak ukur potensi desa. Dengan berkembangnya fasilitas, maka kondisi ekonomi desa dalam tahap yang berkembang dengan pesat. Klasifikasi desa tradisional, ciri-cirinya: A. Ditinggal oleh sebuah suku. B. Ada tradisi leluhur masih terus dipegang. C. Letak desa terpencil dan terisolir. D. Masyarakat masih bergantung pada alam untuk bertahan hidup. E. Penduduknya cenderung tertutup dari daerah lain. F. Hubungan antar personal sangat erat.
Swadaya, ciri-ciri A. Penduduknya jarang. B. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. C. Masih ada campur tangan adat. D. Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. E. Lokasi masih cukup terpencil dan sulit diakses. F. Sarana dan prasarana masih sangat kurang. Swakarya, ciri-ciri A. Mata pencarian penduduknya mulai beragam. B. Adat istiadat sudah mengalami transisi sesuai dengan perkembangan masyarakat. C. Pemerintahan desa mulai berkembang. D. Adanya infrastruktur desa yang memadai. E. Kualitas hidup masyarakat meningkat. F. Akses keluar daerah yang mudah. G. Teknologi mulai digunakan meskipun masih rendah. Swasembada, ciri-ciri A. Kualitas dan taraf hidup sangat meningkat. B. Mata pencaharian masyarakat beraneka ragam. C. Biasanya terletak di sekitar pusat kota. D. Teknologi dan alat modern sudah banyak digunakan. E. Sarana dan prasarana menunjang sudah tersedia. F. Tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tinggi. G. Transportasi antar wilayah sangat mudah diakses. H. Hubungan dengan wilayah lain sudah terjalin dengan baik. Pola memusat, pembangunan memusat pada satu titik dan berdekatan. Pola sosial dan kekerabatan masyarakat tinggi, banyak terdapat pada daerah dataran rendah. Pola mengelilingi, pembangunan mengelilingi sebuah fasilitas tertentu seperti mata air, danau, atau waduk, cenderung mengelilingi fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup. Ruang hidup dan industri dibangun mengelilingi fasilitas tersebut. Pola memanjang biasa ditemukan pada permukiman dekat jalan, pesisir, atau sungai. Pembangunan rumah dan gedung mengikuti sebuah garis yang memanjang. Bentuk tersebut untuk memudahkan mobilitas dan kebutuhan penduduk. Pola menyebar tidak merata di suatu titik, tapi menyebar berjauh-jauhan. Banyak terdapat di daerah pegunungan. Pembangunan tersebar karena faktor kesediaan air, topografi, atau kesuburan tanah.